Satria, Ya, Ma. Mama boleh bahas satu hal? Boleh, Ma. Kamu belum bisa lupain Laras ya? Kenapa Tante Astari bahas Laras lagi sih? Apa maksudnya? Apa dia berniat merestui Sekar sama Satria? Kenapa mau ngebahas itu sekarang? Ma, sesuatu yang gak kelihatan bukan berarti hilang. Kadang aku berusaha keras banget buat ngelupain Laras. Tapi yang aku dapat malah ingatan itu muncul lagi. Dan bahkan makin kuat. Iya, Mama tahu itu nggak mudah. Tapi Mama nggak mau kamu terus-terusan mikirin Laras terus. Sat, kamu juga harus mikirin masa depan kamu. Ya, aku cuma baru tahu, Ma. Ternyata kehilangan semenyakitkan ini. Aku nggak pernah merasa lebih sakit daripada kehilangan Laras. Tapi di satu sisi, aku juga mau lebih tenang. Aku bukan nggak mikirin masa depan aku, Ma. Aku mikirin kok. Mama tenang aja. Aku harap arah pembicaraan kita sekarang bukan ke Bella ya, Ma, tujuannya. Enggak. Mama ngebahas ini karena Mama care sama kamu. Mama sadar kok kalau Mama itu terlalu egois, terlalu keras hadapin kamu. Makanya Mama minta maaf ya, Sat. Iya, Ma. Aku juga minta maaf. Pasti banyak sikap aku yang bikin Mama sakit hati kan. Tapi satu hal yang Mama harus tahu sekarang. Biarin aku jalanin semua proses ini ya, Ma. Aku pasti bisa atasinnya kok. Aku cuma butuh doa dan support dari Mama. Ya, Mama akan lebih menghargai setiap proses hidup kamu. Mama janji. Makasih banyak, Ma. Aku udah denger ya. Mbak, itu Mbak Naila kan? Kemarin baru aja dia keluar rumah sakit karena percobaan bunuh diri. Sekarang apa yang terjadi sama Mbak Naila, Mbak? Naila coba bunuh diri lagi. Dia minum banyak pil penenang. Ada bekas botol obat di sampingnya, Sus. Oh ya, saya konsultan pernikahannya Naila. Dia minta tolong saya untuk ke rumahnya. Tapi pas saya ke rumahnya dia udah nggak sadarkan diri, Sus. Kami harus segera melakukan tindakan. Permisi. Sus. Bella, sejak kapan kamu di sini? Satria, aku udah denger ya pembicaraan kamu sama Tante Astari. Ternyata kamu jago bohong ya. Bohong. Apa? Aku nggak ngerti maksud kamu apa. Bohong tentang perasaan kamu ke Laras. Padahal faktanya, perasaan kamu sudah berpindah ke Sekar, iya kan? Suster itu udah berhasil ngerebut hati kamu. Iya kan, Satria? Bel, jangan so tau, Bel. Aku yang paling tahu diriku sendiri. Dan aku yakin sampai kapanpun, aku akan tetap cinta sama Laras. Oh ya? Masa sih? Aku nggak percaya. Yang aku lihat, secepat itu kamu udah bisa langsung jatuh cinta sama Sekar. Sedangkan aku, yang udah perhatian kamu sejak lama, ngemis perhatian dari kamu cuekin. Kamu nggak pernah tanggap aku ada. Hubungan aku sama Suster Sekar sebatas profesionalitas. Karena dia sering bantu tugas kepolisian juga. Kalau gitu buktiin dong. Nggak usah sering-sering ketemuan sama Sekar. Bisa kan? Kamu suruh kayak anggota kamu. Nggak usah kamu yang ketemuan langsung. Satu hal yang perlu kamu tahu. Kamu udah nggak punya hak untuk atur hidup aku. Tapi ya, Hubungan aku sama Suster Sekar
sebatas profesionalitas. Karena dia sering bantu tugas kepolisian juga. Kondisi pasien sudah stabil, Dok. Tekanan darah dan saturasinya sudah naik. Kalau begitu saya tinggal dulu ya. Saya ada visit di pasien lain. Baik, Dok. Untung HP-nya Naila nggak di-password, jadi aku bisa hubungin suaminya. Halo, dengan suaminya Naila? Saya Elvira, konsultan pernikahannya Naila. Saat ini istri Anda sedang dirawat di rumah sakit. Kok dimatiin? Senggak peduli itu ya suaminya Naila. Masa nomornya diblokir? Kasian ya Naila. Pantes aja dia hidupnya tertekan. Alhamdulillah Naila selamat. Saya nggak nyangka Naila bisa senekat ini. Waktu pertama kali saya nanganin Mbak Naila di rumah sakit, kondisinya juga cukup parah, Mbak. Dia mencoba mengiris pergelangan tangannya. Beruntung Mbak Naila masih bisa selamat dibantu tetangganya. Sepertinya karena masalah rumah tangganya yang terlalu berat, Sus. Tadi saya coba telepon suaminya, tapi langsung diblokir. Diblok? Saya penasaran sama suaminya Naila, sampai Naila bisa senekat ini. Karena selama konsultasi, Naila sepertinya belum berani terbuka. Halo, sayang. Kamu udah sampai? Tunggu ya 5 menit lagi. Sus, maaf ya Sus, saya nggak bisa lama-lama. Suami saya udah jemput. Ah ya. Ini HP-nya Naila dan kartu nama saya. Tolong jaga Naila ya Sus. Kalau terjadi apa-apa, hubungi saya. Baik. Saya permisi ya. Hai. Udah selesai kerjanya? Udah. Repot kan tiap hari jemput. Padahal kamu izinin aja aku bawa mobil sendiri. Lebih repot lagi nggak sih? Kalau kamu harus nyetir sendiri, kan lebih enak aku yang jemput. Pokoknya sampai kakek nenek, aku bakal terus anterin kamu. Aku cuma pengen mastiin kamu selamat. Ya. Bisa aja, Mari. Mas. Mas, bentar. Aku mau cerita. Kenapa? Klienku kasihan tahu. Dia mau bunuh diri. Kayak dia udah nggak kuat deh sama rumah tangganya. Suaminya tuh parah banget. Nih ya, pas aku telepon kasih tahu istrinya di rumah sakit, masa nomornya diblokir? Suami macam apa coba? Udah kamu tenang ya, jangan kebawa emosi. Bukan gitu, Mas. Aku tuh nggak tega. Sebagai seorang istri, aku ngerasain sakitnya gimana. Kalau aku jadi dia pun, aku nggak akan kuat deh. Suami yang harusnya jadi pelindung, ini dia yang ngehancurin. Ya tapi kan nggak semua laki-laki kayak gitu kan. Contohnya kamu. Kamu selalu perhatian sama aku. Kamu selalu mastiin aku. Aku beruntung deh punya kamu. Kamu jangan berubah ya. Kamu itu cinta matinya aku. Sampai kapanpun aku akan terus jagain kamu. And I will make sure kamu happy terus, ya. Ini kenapa sih kita ngomongin jadi melo? By the way, aku beliin kamu puding karamel kesukaan mama. Nih. Bener kan? Wih, makasih ya Mas. Ya udah, kamu makan ini dulu. By the way, nanti malam aku udah bikin reservasi dinner di restoran. Jadi pastiin kamu nggak sibuk, nggak ada kerjaan. Oke? Ya, Jadi, yuk. siap. Halo, Tante. Kamu? Mau ngapain kamu kesini? Lagian juga aku kesini nggak bilang-bilang dulu sama Tante. Oh, jadi sekarang Tante udah mulai nggak suka ya dengan kedatangan aku ke sini. Kayaknya dulu Tante deh yang sering ngundang aku ke sini dan pintu rumah Tante itu selalu terbuka buat aku. Udah langsung aja. Mau ngomong apa kamu?
Tante mulai meremehkan semua fakta-fakta yang aku tahu ya. Oh, atau Tante mau aku beberkan semua rahasia Tante tentang kematian Laras ke Satria? Sekarang ini kamu jadi sering ngacem-ngacem Tante ya? Hah? Aku gak ngancem Tante. Aku cuma make sure aja kalau Tante itu ikutin semua peraturan aku. Karena semua bukti itu udah lengkap ada di tangan aku Tante. Jadi, kapanpun Tante gak ikutin permainan yang aku mau, aku akan beberkan semuanya. Oke. Tapi gimana kalau justru Tante yang punya bukti kalau kamu ada di lokasi kematiannya Laras? Dan kalau juga Satria tahu, pasti semua juga nggak baik-baik aja kan? Komandan, Komandan kenapa diam aja? Ada masalah apa, Nan? Untung pelakunya ketangkap juga ya, Nan ya. Nggak sia-sia kaki saya keselio sampai sakit begini. Aku capek selalu dipojokin sama Bella. Kasian juga Sekar kalau harus kubawa-bawa dalam masalahku dan Bella. Mungkin aku harus ajak Sekar ngobrol untuk buktiin ke Bella bahwa kita cuma rekan kerja. Tapi pakai alasan apa buat ke rumah sakit? Duh, ada yang bawa balsam nggak sih? Ini kayaknya kaki saya perlu diurut nih. Jangan pakai balsam apalagi diurut. Mendingan di ronsen. Lebih bagus, lebih jelas. Jeff, muter arah ya. Dan sekarang kita ke rumah sakit Citra Medika Tama. Dan kayaknya nggak perlu di ronsen ya, Dan. Ini kan cuma keselio doang, Dan. Jangan pernah menyepelekan. Kesehatan dan keselamatan itu nomor 1. Dan ingat ya, ini perintah. Jangan ditolak. Siap, Dan. Nggak maksud menolak juga, Dan. Ayo, Jeff. Siap, Dan. Maksud Tante? Tante gak ada maksud apa-apa kok. Tante cuman bilang, Tante gak suka diancem-ancem. Sekarang gini aja. Justru kali ini kamu yang ikut rencana Tante. Kita fokus pada rencana awal. Kita jangan keras sama Satria. Justru kita harus lemah lembut dan halus. Cara halus gimana ya maksud Tante? Jadi gini, kita ambil kepercayaan mereka, khususnya ke Satria. Dengan begitu, kita bisa memainkan langkah kita selanjutnya. Tante jangan ngide deh. Gimana kalau ternyata rencana Tante itu salah? Gimana kalau Satria makin dekat sama Sekar, yang ada Sekar malah makin besar kepala? Tante, aku nggak mau ya. Tante nonton video konsultan pernikahan, namanya Elvira. Di situ dia bilang, katanya kalau kita mau meluluhkan pasangan, kita harus banyak-banyak ngalah. Nah coba deh, kamu banyak ngalah sama Satria. Tante, aku udah berusaha sekeras mungkin aja, aku masih ditolak sama Satria. Gimana kalau aku ngalah? Tahan Bel, atau Tante juga punya ide. Gimana kalau untuk saat ini kamu jaga jarak sama Satria? Dengan seperti itu justru mungkin Satria akan cariin kamu, ya kan? Ini namanya permainan bawah tanah. Musuh nggak akan curiga kalau kita berbaur sama mereka. Tapi gimana? Kalau ternyata semua rencana Tante itu salah, bukan malah nyariin aku, tapi malah Satria makin dekat sama Sekar. Udah, kamu tenang aja. Kamu serahin semuanya sama Tante. Tante akan bikin kalau ke Sekar itu justru dekatnya sama Tante, bukan sama Satria. Brilliant. Aku akan ikutin rencana Tante. Tapi kalau rencana Tante meleset,
tante yang harus ikutin cara aku. Setidaknya ini bisa nyelamatin aku dulu untuk saat ini. Sampai aku bisa menemukan kelemahan Bella karena aku harus memastikan Bella nggak beneran punya bukti. Deal. Dan satu lagi, si Sekar itu harus tahu soal rekaman ini. Biar dia nggak bisa kepala, tante. Biar dia tahu kalau Satria itu nggak ada perasaan apa-apa sama dia. Hubungan aku sama Suster Sekar sebatas profesionalitas. Karena dia sering bantu tugas kepolisian juga.